Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semuanya. Semoga dimanapun berada mungkin sehat selalu ya. Selamat datang di kelas konservasi yang ke-14 yang dengan topik analisis okupansi satwa liar menggunakan data transek. Mungkin seperti biasa untuk kelas konservasi ini akan dipaparkan oleh pemateri, kemudian nanti ada sesi diskusi yang akan tanya jawab kepada pemateri. Mungkin sebelumnya saya bacakan dulu CV pemateri. Pemateri kita hari ini adalah Bapak Muhammad Irfansyah Lubis, biasa kita panggil Bang Lubis. Riwayat pendidikannya yang pertama S1 Sarjana Kehutanan, jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekoturism, Fakultas Kehutanan IPB University. S2-nya Magister of Development Practice, School of Earth and Environment Science, Faculty of Science and Engineering, James Cook University Australia. S3-nya Doctoral Asian School The Environment Nanyang Technology University of Singapore. Skill and experience-nya Bang Lubis itu mahir dalam menerapkan konsep dan penggunaan aplikasi spasial dan analisis statistik, kemudian R Studio, S+, ArcGIS, Fragmentation Statistic, Geospatial Modeling Environment, RDAS Imagine untuk analisis remote sensing, maximum entropy, and masih banyak lagi. Kemudian pengalaman pekerjaan yang pertama pernah bekerja sebagai koordinator perencanaan JIS dan hutan di World Wildlife Fund and for Nature Hayang Mentarang National Park Program di Kalimantan Timur tahun 2009 sampai 2011. Kemudian pernah bekerja di GIS Expert di GIZ Jakarta tahun 2011 sampai 2012. Kemudian pernah menjadi analis penelitian di WCS Indonesia Program tahun 2018 sampai 2019. Kemudian pernah saat ini Lubis bekerja di WCS Indonesia sebagai senior Wildlife Conservation Strategist tahun 2003 sampai saat ini. Mungkin untuk publikasinya Bang Lubis, ada beberapa paper publikasi yang telah dihasilkan, ada interaksi manusia dan harimau Sumatera, kemudian perencanaan pengelolaan biodiversitas dan hutan, kemudian geospasial dan perencanaan bentang alam landscape. Lalu yang terakhir ekologi dan konservasi satwa liar. Mungkin langsung saja untuk kelas konservasi hari ini kita mulai kepada pemateri Bang Muhammad Irfansyah Lubis, mungkin bisa kita persilahkan. Baik, terima kasih Dek Anggi sudah memperkenalkan saya, cukup panjang ya. Jadi perkenalkan sekali lagi, nama saya Lubis. Saat ini memang bekerja di Allied Conservation Society dan lebih banyak bekerja untuk konservasi hidupan liar khususnya harimau di Sumatera dan juga di beberapa landscape lainnya di Indonesia. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman terkait bagaimana proses melakukan analisis okupansi, karena di kelas konservasi sebelumnya itu kita sudah Lisa sudah menempatkan terkait bagaimana melakukan data manajemen untuk okupansi, khususnya dari survei Sumatran White Tiger Survey yang saat ini masih sedang berlangsung ya. Jadi harapannya dengan berbagi pengalaman dan informasi, bentar ya. Harapannya dengan berbagi informasi ini, karena pendekatan okupansi ini tidak terkhusus saja pada satwa besar harimau, bisa juga untuk satwa-satwa lainnya, bahkan mungkin untuk entitas-entitas lainnya, bisa jadi seperti jerat dan hal-hal yang mungkin perlu kita cari jawabannya melalui analisis okupansi. Untuk memulai saya coba share screen dulu. Mana share screen-nya?
Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Sudah, siap-siap. Ya, Pak. Ya, mudah-mudahan siang menjelang sore ini tidak pada ngantuk ya. Apalagi kita yang dibahas ini sedikit agak jelimet, jadi mudah-mudahan tetapi kita tetap santai. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan, tetapi perlu Mas Lubis, ya. slide-nya nggak slideshow satu layar dia, jadi yang kayak apa, display setting. Jadi kelihatan next slide-nya. Oke. Udah? Yap. Oke. Ya, terima kasih Ardi. Iya, jadi sebagai apa ya, pengingat saja bahwa analisis okupansi cakupannya cukup luas, sementara waktu yang diberikan 2 jam, jadi bakal tidak cukup. Tetapi pada presentasi dan tutorial hari ini mungkin saya sudah menyiapkan sumber-sumber yang saat ini online. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ingin bereksplorasi lebih lanjut terkait analisis okupansi, terutama untuk satwa liar, bisa menuju ke referensi-referensi yang akan saya sampaikan nanti, dan referensi-referensi itu akan kita coba uji cobakan pada hari ini, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Jadi untuk 2 jam ke depan saya akan berbicara secara sebatas intrologi karena memang konsep yang akan dibahas ini cukup banyak, bukunya juga cukup tebal-tebal, jadi tidak akan cukup untuk membahasnya dalam satu kali pertemuan. Jadi di sini saya akan menyampaikan intro saja, kemudian bagaimana melakukan analisis okupansi, proses-proses apa yang kita perlukan dalam analisis okupansi, khususnya karena memang judul dari pertemuan hari ini adalah analisis okupansi khususnya untuk data Transek. Jadi ada perlakuan-perlakuan khusus dari data Transek tersebut yang harus kita lakukan untuk bisa dianalisis menggunakan framework si okupansi tadi. Jadi itu di bagian kedua, intro to track to DM, ini adalah salah satu tools yang kita kembangkan untuk processing data. Kemudian yang ketiga itu kita akan praktek langsung, maksudnya kita itu saya, tetapi Bapak Ibu sekalian bisa turut mengikuti setelah ini ataupun sambil online, sambil melihat tutorial yang ada online nanti akan saya tunjukkan. Kita mulai yang papan pertama, misalnya terkait background informasi. Jadi untuk studi wildlife itu sebenarnya bisa kita kategorikan menjadi beberapa kategori. Jadi di sini bisa terlihat apakah studi kita itu pada level si individu ataupun spesies tunggal ataupun multispesies ataupun populasi. Jadi di sini kita bisa kategorikan ada individual single species, contohnya densitas harimau misalnya. Di sini state variable yang kita ukur, state variable itu artinya parameter yang akan kita hitung untuk melihat abundance ataupun densitas si satwa tersebut. Adapun vital rates ini lebih kepada parameter-parameter yang mungkin kita bisa estimasi yang sangat berkaitan dengan keterancaman ataupun ke survivalnya si spesies tersebut. Bisa jadi ada probability of survival, probability of reproduction, movement, dan sebagainya. Itu adalah parameter-parameter yang bisa kita ekstrak atau ambil untuk single species dalam tingkat individual. Ada juga dalam tingkat single species tetapi dalam tingkat populasi kita bisa melihat dari segi proportion of area occupied. Jadi dalam satu habitat, misalnya berapa persen habitat tersebut dihuni oleh satu spesies. Misalnya di salah satu taman nasional itu kita bisa lihat berapa persen dari kawasan taman nasional itu dihuni oleh satwa tertentu, misalnya harimau, gajah, ataupun satwa lain. Adapun parameter-parameter yang bisa kita ekstrak dari analisis di tingkat ini adalah seperti probability of local extinction atau probabilitas spesies tersebut punah secara lokal ataupun terjadi rekolonisasi. Tadinya tidak ada, sekarang ada, seperti itu. Adapun di tingkat community dan multispesies, spesies biasanya kita sampai di species richness,
Dan di sini bisa kelihatan juga ada untuk vital rates-nya itu rates of extinction and colonization di tingkat community ataupun multi species. Jadi ada 3 level sebenarnya yang biasanya kita lakukan untuk studi-studi di kehidupan liar. Untuk hari ini saya akan fokus kepada yang tingkat single species, tetapi di tingkat populasi tadi. Dengan target kita adalah untuk mengetahui proporsi area occupied ataupun seberapa luas si spesies tersebut menghuni suatu habitat. Jadi pemilihan kategori itu akan sangat depends on objektifnya, misalnya apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan itu seperti apa. Misalnya hipotesis yang ingin kita bangun itu, kenapa spesies ada di situ, kira-kira faktor apa saja yang menyebabkan spesies ada di situ, dan itu akan sangat terkait dengan manajemen konservasi, terutama untuk pengelolaan kawasan konservasi. Biasanya di kawasan konservasi itu kita ada key species, misalnya harimau, gajah, terus kita juga harus mengetahui daerah mana yang dihuni, daerah mana yang tidak dihuni, bagaimana meningkatkan populasinya, dan sebagainya itu. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu kita diarahkan pada level mana yang akan kita tuju, apakah sampai tingkat individu, tingkat populasi, ataupun tingkat komunitas. Kemudian dari segi geografik dan temporal scale, apakah kita akan melakukan analisis secara pulau besar ataupun daerah yang lebih kecil, dan itu akan sangat menentukan, termasuk yang ketiga nanti effort ataupun resources-nya seperti apa. Ketika kita melakukan analisis di tingkat individual untuk landscape yang lebih luas, misalnya Sumatera, sangat-sangat tidak mungkin karena effortnya sangat tinggi, biayanya juga mungkin sangat mahal. Jadi ada trade-off seperti itu. Jadi pada tingkatan mana kita akan melakukan penelitian itu akan sangat tergantung pada 3 hal ini. Dan juga mungkin ada beberapa pertimbangan tambahan. Misalnya target spesiesnya apa, bagaimana ekologinya si spesies, apakah spesies tersebut sebarannya luas, apakah si spesies tersebut pola pergerakannya luas ataupun tidak. Kemudian metrik-metrik apa ataupun parameter apa yang akan kita tarik dari situ. Karena ketika pertanyaannya mungkin populasi, tetapi analisis yang kita gunakan parameternya itu yang keluar cuman probability, itu tidak akan menjawab pertanyaan penelitian kita tersebut. Contohnya misalnya penelitian kita ingin menjawab pertanyaan berapa densitas harimau Sumatera di landscape A misalnya, seperti itu. Tetapi data yang kita kumpulkan, analisis yang kita lakukan cuma sampai tingkat populasi, tingkat distribusi misalnya, itu akan tidak akan menjawab. Jadi itu juga sangat terkait dengan pertanyaan apa yang akan kita jawab. Kemudian kemampuan kita menggunakan alat-alat ataupun tools analisis, tools untuk processing data, tools untuk mengambil data, itu akan sangat tergantung pada kemampuan kita. Kemudian tadi kembali lagi kepada resources. Ada teknik-teknik survei yang membutuhkan skill khusus, ada juga teknik-teknik survei yang tidak membutuhkan teknik yang kompleks. Misalnya yang kompleks itu menggunakan kamera trap ataupun menggunakan soundscape, kan agak perlu technical expertise di sana. Tapi ketika kita melakukan survei mengukur jejak, mungkin kita hanya perlu mengetahui jejak si satwa tersebut seperti apa, kemudian melakukan identifikasi langsung di lapangan. Jadi memang hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk memilih pada tingkatan mana kita akan melakukan penelitian. Itu sebagai background. Dan ini juga sedikit promosi juga untuk papernya Ardian yang baru publish, selamat. Baru saja fresh from the open ya. Jadi ini sangat menarik dan juga penting buat kita ketahui di Indonesia bahwa tren penelitian khususnya mamalia darat itu saat ini memang kelihatan seperti ini, meningkat terus-menerus, tetapi untuk lihat proporsinya memang lebih banyak proporsi yang melakukan penelitian di tingkat single species, baik itu di abundance yang ada di sini. Coba pointer.
ini. Jadi trennya meningkat dari tahun 2000 sampai 2020. Kemudian proporsi yang paling tinggi itu adalah proporsi penelitian di tingkat level spesies tunggal. Dan itu bisa jadi dari segi abundance ataupun distribusi. Jadi bisa kelihatan di sini untuk abundance dan di sini distribusi. Jadi memang banyak ketertarikan pada satwa-satwa spesies tunggal tersebut, dan biasanya banyak penelitian-penelitian untuk spesies kunci ataupun spesies megafauna ataupun spesies-spesies yang memang menarik ataupun banyak yang tertarik untuk meneliti. Jadi kenapa kita harus melakukan penelitian tersebut? Jadi, karena pertanyaan paling besar di ekologi, khususnya ekologi satwa liar, adalah di mana spesies berada dan bagaimana dan kenapa spesies tersebut berada di situ. Jadi itulah yang akan kita jawab dalam analisis okupansi ataupun distribusi dan abundance. Tapi kalau hari ini fokusnya kepada okupansi saja. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan spesies hanya ada di sana, hanya present di sana tetapi tidak ada di lokasi lain. Jadi itu yang pertanyaan-pertanyaan yang biasa kita lontarkan saat dalam keilmuan ekologi seperti itu. Dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relatif simpel itu jawabannya sangat kompleks, terutama ketika kita melakukan penelitian di bidang satwa liar ya. Karena entitas satwa liar ataupun dengan entitas lainnya, misalnya pohon, sedikit berbeda. Karena kalau pohon itu kita datangi tahun ini masih ada di situ. Ketika kita datangi bulan berikutnya masih ada di situ, kecuali ditebang. Tetapi kalau satwa liar bisa jadi berpindah dalam satu hari, berpindah dalam masa-masa tertentu. Jadi mendeteksi, proses deteksinya itu yang sangat sulit kita lakukan, sangat kompleks satwa liar. Nah, karena ada kekompleksan metode penentuan okupansi satwa liar ini, tahun 2003, nah yang ini McKenzie, salah satu founding father-nya okupansi lah ya, di tahun 2002 mengembangkan yang namanya publish paper estimating site occupancy rates when detection probabilities are less than 1. Artinya sebenarnya untuk satwa-satwa ataupun spesies-spesies tertentu kemampuan mendeteksinya itu tidak pernah sempurna. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada yang mempengaruhi kita mendeteksi si spesies tersebut. Dan itu sangat beragam faktor-faktornya. Ini adalah inisiator awal ataupun orang yang mendorong ide menggunakan okupansi analisis khususnya untuk satwa liar. Ya. Jadi untuk estimasi populasi dan distribusi untuk spesies harus mempertimbangkan tadi probabilitas deteksi. Jadi statistik hitung yang merupakan representasi dari sejumlah hewan yang tidak diketahui jumlahnya di area survei. Ini ya, probabilitas. Kemudian penarikan kesimpulan yang baik mengenai populasi harus memiliki informasi mengenai probabilitas deteksi dalam hitungannya. Karena kita yakin bahwa untuk mendeteksi si satwa itu tidak pernah satu, makanya kita harus melakukan meng-account untuk detectability-nya, dan itu akan sangat tergantung kepada spesies yang kita teliti. Ada juga ya variasi geografis. Jadi variasi geografis ini lebih kepada keterwakilan, artinya kita tidak bisa melakukan survei sensus keseluruhan habitat, tetapi mungkin kita bisa melakukan survei di habitat-habitat yang terwakili dengan melakukan sampling seperti itu. Jadi untuk lebih memahami kenapa kita perlu meng-count ataupun untuk memperhitungkan detectability dalam mengestimasi keberadaan ataupun populasi satwa ini, saya coba men-challenge Bapak dan Ibu-ibu kalau bisa diketikkan di sini di chat ini. Bisa diketikkan di chat ini kira-kira Bapak dan Ibu semua bisa melihat kodoknya dan katak dan ada berapa jumlah katak yang ada di foto ini. Kira-kira langsung bisa diketikkan di chat.
Atau ada yang tidak bisa melihat ada foto katak di situ? Ada 3, kemudian ada 3, ada yang 2, 3 katak, 2, 3, nah banyak tuh ya. Nah inilah keberagaman ini sebenarnya yang saya sampaikan tadi, bahwa deteksi kita itu terhadap si satwa itu tidak pernah satu. Setiap orang mungkin memiliki kemampuan deteksi yang berbeda-beda. Itu sangat terkait dengan pengalamannya. Jadi singkat cerita, saya juga dulu selama waktu penelitian katak, biasanya kita dalam satu tim itu jalan di malam hari, kemudian ada 2 atau 3 orang dalam satu tim. Ada yang jawab 5 juga. Dalam satu tim, saya biasanya paling depan tuh, karena deteksi saya yang paling bawah. Ketika biasanya saya melewati katak tertentu, teman yang di belakang itu ketemu katak tersebut. Jadi memang tingkat deteksi saya sangat rendah untuk melihat katak, apalagi di malam hari, di serasa, ketika hujan, dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu contoh bahwa deteksi kita untuk melihat si satwa, untuk mendeteksi si satwa tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Misalnya tadi kemampuan observer, bisa jadi tingkat cuaca, bisa jadi serasa, misalnya ketika kita melakukan penelitian okupansi si harimau melalui jejak-jejaknya, tetapi habitatnya itu adalah hutan dengan serasah yang cukup tebal. Bagaimana kita mendapatkan jejak-jejaknya ketika serasahnya tebal? Jadi deteksinya akan sulit. Tapi itu akan kita account untuk menghitung probabilitas kehadiran si satwa tersebut. Kemudian ya, jadi kenapa saya meng-cross presence absent. Jadi ini lebih kepada teori, bukan teori, pemahaman kita bahwa karena kita sadar bahwa deteksi kita itu tidak sempurna, bahwa satwa mungkin ada di situ, tetapi karena mungkin adanya serasah yang tebal, adanya pohon-pohon yang sangat lebat, sehingga kita tidak bisa mendeteksi satwa tersebut, maka kita tidak bisa menyebutnya presence dan absent. Tetapi yang bisa kita sebutkan adalah deteksi dan non-deteksi. Karena deteksi sudah pasti, kita ketemu si satwa, sudah pasti si satwa tersebut hadir, sudah pasti si satwa tersebut presentnya di situ. Tetapi kalau non-deteksi bisa berarti 2 hal. Satwa tersebut benar-benar tidak menempati di situ, artinya memang itu true absence, atau yang kedua itu satwa tersebut ada di situ tetapi sembunyi dari pengamatan kita, jadi kita tidak bisa mengamatinya. Makanya kita menyebutnya deteksi dan non-deteksi, bukan presence dan absence, seperti itu. Jadi ini yang hal yang paling krusial kenapa kita membutuhkan ataupun menggunakan analisis okupansi untuk mengestimasi probabilitas occurrence-nya si spesies tersebut. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi, banyak hal yang membuat kemampuan deteksi itu menjadi sangat beragam. Bisa jadi tipenya habitat di hutan dengan hutan dengan multistrata tersebut akan sangat sulit mendeteksi spesies-spesies tertentu dibanding dengan habitat, misalnya habitat padang rumput. Jadi itu akan sangat bergantung faktor-faktor tipe habitat itu akan mempengaruhi deteksi kita terhadap kehadiran ataupun ketidakhadiran si satwa tersebut. Bisa juga habitat structure, bisa juga ada noise, bisa juga ada cuaca. Misalnya ketika hujan, kemudian besoknya kita survei harimau, kelihatan tuh bekas jejak-jejak harimau karena di tanah yang berlumpur. Ketika musim kering, ketika harimau lewat, dia tidak akan meninggalkan jejak karena kondisi substratnya itu keras. Jadi memang banyak hal yang mempengaruhi kita untuk mendeteksi si satwa. Nah, kemudian muncullah ini tadi yang dikembangkan oleh si McKenzie, yang namanya hierarchical model. Artinya hierarchical itu adalah model bertingkat. Model di mana datanya itu terstruktur, ada beberapa struktur di dalamnya. Jadi parameter bisa diestimate
bisa diestimasi di beberapa level. Kemudian ada beberapa jenis, ada 2 jenis mixed effect model, ini GLNM, kalau teman-teman familiar dengan Generalized Linear Mixed Model, itu juga salah satu contoh untuk hierarchical model. Kemudian ada juga okupansi modeling, ini yang hari ini kita sedang membahasnya. Nah, untuk di hierarchical model, kenapa kita sebut hierarchical? Karena dia ada model berlapis ataupun model bertingkat. Nah, tingkatan pertama ini sama dengan logistik regression yang biasa, presence absence seperti itu. Jadi ini adalah untuk mengestimasi ekologinya ecological process, bagaimana si spesies tersebut bisa berada di situ secara ekologi. Dan site-site covariate misalnya yang kita masukkan ke situ adalah covariate yang benar-benar mungkin secara hipotesa kita akan mempengaruhi kehadiran ataupun ketidakhadiran si spesies tersebut. Ini di bagian ecological process. Nah, kita juga perlu mengestimasi detection process bahwa sebenarnya si spesies itu ada di situ, tetapi kemampuan kita mendeteksinya itu mungkin akan sangat beragam, dan ini harus dikuantifikasi dalam model tersebut. Makanya di dalam hierarchical model ini ada 2 parameter yang akan diestimasi. Satunya yang tersebut di sini adalah psi ataupun probability of occupancy, kalau lambda ini kalau tidak salah ini yang untuk densitas, dan yang kedua itu P ataupun detection probability, bagaimana probabilitas deteksi. Nah, ini adalah disebut hierarchical model karena ada 2 model di dalamnya. Yang mungkin Bapak-bapak dan Ibu biasa melakukan analisis regresi, logistik regression dan sebagainya, itu baru 1 level saja, tetapi pada hierarchical model ini kita membangun 2 model dalam melakukan analisis data, karena ada 2 parameter, bahkan lebih parameter yang akan diestimasi. Nah, bagaimana struktur datanya? Nah, struktur datanya, makanya untuk analisis okupansi akan cukup jelimet lah untuk memproduksi datanya dibanding dengan untuk analisis regresi biasanya. Misalnya untuk analisis regresi cukup untuk menunjukkan bahwa di site monitoring kita itu adanya spesies disebut 1 dan tidak ada itu 0, cukup 1, 1, 0, 1 dengan sejumlah site. Jadi ini bisa langsung dianalisis untuk logistik misalnya, untuk analisis regresi yang biasa. Tetapi itu baru informasi dari probabilitas okupansinya. Tetapi untuk mengestimasi probabilitas okupansi ini ada proses lain yang sangat mempengaruhi, yaitu proses deteksinya. Nah, untuk dapat menghitung detection proses ini, kita perlu pengulangan. Jadi untuk masing-masing unit ataupun site ini kita perlu pengulangan observasi, bisa dalam bentuk pengulangan secara temporal, bisa dalam bentuk secara spasial. Nanti akan saya detailkan lebih lanjut lagi. Tetapi bentuk datanya untuk analisis okupansi itu seperti ini. Jadi ada site di bagian row, kemudian di bagian kolom itu adalah jumlah observasi 1, observasi 2, observasi 3. Nah, ini berbicara model yang kita gunakan. Jadi masing-masing model itu kita cuma menggunakan logistik, tetapi logistiknya ganda. Logistik yang satu yang untuk memperhitungkan probability of occupancy, dan yang kedua itu untuk menghitung probability of detection. Jadi ada 2 model logistik dalam satu model, seperti itu gambarannya. Ini aku agak ringkas, cepat, karena ini cuma menunjukkan formula dari logistik regression. Jadi di sini ada observed outcome. Ini distribusinya, kita menggunakan distribusi linear karena data kita adalah data presence absence ataupun detection non-detection. Kemudian ada jumlah file dan sebagainya. Ini formula sederhana dari logistik regression, regresi logistik. Kemudian kalau kita jabarkan lagi, karena hierarchical model ini adalah menggabungkan 2 logistik, satu untuk ecological process, yang kedua untuk detection process. Jadi ini formulanya untuk okupansi. Nah, secara umum sebenarnya
ada 4 tipe okupansi modeling. Ini secara general, tapi semakin banyak orang yang melakukan memperdalam okupansi ini, semakin banyak model yang dikembangkan. Model-model yang dikembangkan itu biasanya disesuaikan dengan data yang mereka punya. Karena untuk mengembangkan model ini ada asumsi-asumsi yang harus harus dipenuhi seperti itu. Ketika asumsi itu tidak terpenuhi, maka mungkin mereka akan mengubah modelnya supaya tetap data tersebut bisa digunakan, tetapi sudah mengakomodasi asumsi yang tidak terpenuhi tersebut. Nah, secara umum ada 4 sebenarnya, ada single species, single season, artinya kita fokus untuk satu spesies saja untuk satu musim, atau untuk satu musim itu artinya satu masa observasi. Itu sama seperti kita kalau lagi foto, jadi ketika kita memotret itu adalah satu season. Artinya kondisi saat detik tersebut gitu. Kemudian ada single species, multiple season. Nah, ini ketika kita misalnya tadi kalau analoginya memoto satwa misalnya, jadi kita mengambil foto dalam rentang waktu yang berbeda-beda. Mungkin dalam setiap 1 menit kita ambil foto lagi, menit berikutnya kita ambil foto lagi. Jadi itu disebut multiple season. Kemudian ada juga analis okupansi untuk mengestimasi probabilitas untuk multiple species dan single season ataupun multiple species, multiple season. Ini adalah secara umum saja. Selain ini masih banyak dan itu terus berkembang sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang. Nah, kita akan fokus pada single season dulu karena memang konsepnya mirip, tetapi ketika ada asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi, maka kita akan memilih model yang lain. Jadi proses pemilihan model itu akan dikaitkan lagi terhadap proses kita mengambil data, bagaimana ekologi spesies dan sebagainya. Nah, single season model itu termasuk present absent data. Kemudian ini adalah beberapa asumsi ya, bahwa perubahan status hadir dan tidak hadir sepanjang waktu itu sangat mempengaruhi kehadiran si spesies. Jadi nanti akan dibicarakan di bagian asumsi ya. Nah, what is okupansi? Jadi apa itu okupansi? Okupansi secara harfiah kita bisa sebutkan adalah proportion area, adalah proporsi area ataupun page. Page itu ada artinya fragmen-fragmen dari habitat misalnya. Kemudian ataupun sampel unit lainnya, misalnya untuk katak itu bisa kolam ataupun unit-unit lainnya disesuaikan dengan target spesies. Kemudian apa itu probability of occupancy? Di sini lebih kepada probability that a given unit. Jadi probability unit tersebut, spesies tersebut hadir pada unit tersebut. Kalau unit itu misalnya seperti ini adalah contoh dari analisis survei okupansi untuk harimau di Sumatera. Kita menggunakan unit 17 kali 17 km itu sesuai dengan home range-nya si harimau tersebut. Jadi pemilihan unit itu juga harus mempertimbangkan hal-hal tertentu, termasuk ekologinya si spesies. Jadi ini ada 4 unit. Nah, di masing-masing unit ini ada apa yang disebut ini menjadi titik-titik untuk dilakukannya observasi seperti itu. Nah, what is a site? Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah banyakkan tahu bahwa site itu adalah lokasi kita penelitian, di mana kita ingin melihat pada daerah tersebut kehadiran ataupun ketidakhadiran sesatwa. Contohnya habitat page, kuadrat, kolam, bisa jadi fragmen dari sungai tertentu, kemudian satwa akuatik misalnya. Jadi memang site itu juga kita harus definisikan. Kemudian apa itu season? Jadi memang ini yang sangat krusial juga kita pertimbangkan, karena ketika kita salah memilih season itu, maka ada asumsi-asumsi yang tidak terpenuhi, dan pada akhirnya ketika kita
tidak memenuhi asumsi dan menggunakan model yang standar, maka hasilnya kemungkinan akan bias seperti itu. Jadi season itu atau musim itu adalah sebisa mungkin dalam satu season ataupun dalam satu masa pengamatan ataupun observasi itu kita yakin bahwa si spesies itu pasti selalu hadir atau pasti selalu tidak hadir. Jangan sampai ada perubahan status okupansi dari hadir menjadi tidak hadir. Itu karena mungkin seasonnya mendefinisikan musimnya tidak tepat. Ini sebagai contoh misalnya mendefinisikan musim itu bisa jadi non-breeding season ataupun mungkin breeding season. Jadi pas saat breeding season kita yakin bahwa si spesies itu pasti lagi rame di habitat ini misalnya. Jadi pas saat lagi rame itu kita melakukan survei okupansi. Tapi ketika kita melebihi musim tersebut, misalnya sebenarnya spesies tersebut hadir hanya di musim breeding, tetapi ketika surveinya mencakup breeding dan non-breeding season, maka itu asumsinya sudah tidak terpenuhi. Bisa jadi spesies-spesies tertentu hadir pada musim hujan, ataupun musim kering, dan sebagainya. Jadi itu adalah musim. Jadi sebisa mungkin mendefinisikan musim itu adalah pas saat observasi, karena observasinya akan dilakukan berulang. Jadi selama proses observasi yang berulang itu, status okupansi si spesies tersebut tidak berubah. Jadi itu asumsi yang harus kita penuhi. Nah, kemudian apa itu replicate survey? Jadi tadi saya sampaikan setelah memilih unit, nah di unit itu kita akan melakukan observasi secara berulang. Pengulangan itu disebut replicate survey. Jadi replicate survey ini nanti hasil luaran itu akan menjadi berupa detection history ataupun matriks deteksi seperti itu. Kemudian, nah ini juga asumsi yang harus dipenuhi bahwa observasi yang dilakukan pada unit A dan pengulangan pertama harus independen dengan pengulangan yang lainnya. Jadi tidak ada ketika observasi tersebut tidak independen, artinya misalnya ini contoh kasarnya itu ketika ada 3 unit observasi yang saling berdekatan, kemudian kita mendeteksi burung misalnya. Tetapi untuk mendeteksi burung itu kita menggunakan suara-suara, memanggil burung dengan menggunakan suara. Tetapi artinya suara burung yang ada di unit yang sedang kita amati dan juga di unit sebelahnya itu akan terpengaruhi oleh suara-suara tersebut. Nah, itu yang membuat pengamatan menjadi tidak independen. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus dihindarkan dalam pengambilan data. Seperti ini asumsi-asumsi yang secara umum ya untuk analisis regresi. Nah, untuk replicate tadi, untuk pengulangan tadi ada yang namanya pengulangan dalam secara temporal. Artinya di masing-masing unit dan di masing-masing replicate kita melakukan pengamatan di waktu-waktu yang berbeda. Misalnya dalam jangka waktu dalam 1 minggu kita datang ke lokasi ini, lihat si spesiesnya ada atau tidak. Kemudian minggu depan kita coba cek lagi, minggu depan kita coba cek lagi, kemudian minggu depan kita coba cek lagi di lokasi yang sama. Jadi di sini ada 4 kali pengulangan secara temporal. Ada juga yang namanya pengulangan secara spasial. Jadi lokasinya mungkin akan berbeda-beda di tiap site, tetapi akan terus dimonitor. Sama halnya seperti yang di atas. Kalau di atas itu satuannya waktu, kalau di sini satuannya mungkin lokasi ya. Lokasi spasialnya itu seperti itu. Contohnya untuk temporal replicate itu misalnya kamera trap. Karena kamera trap itu biasanya kita letakkan di site tertentu, kemudian sepanjang misalnya 1 bulan, dalam 2 bulan akan terus merekam kehadiran ataupun ketidakhadiran satwa tertentu. Kemudian untuk spatial replicate ini biasanya yang kita lakukan secara transect. Jadi kita sudah memilih unitnya, dalam unit tersebut kemudian kita pilih beberapa transect secara acak, kemudian masing-masing transect itu kita monitor. Seperti itu. Dan bisa jadi lokasi pengamatannya akan berbeda setiap pengulangan.
Nah, ini secara utuh kita bisa lihat bahwa untuk penelitian single season, single species okupansi itu kita harus mendefine seasonnya, harus satu season, satu musim, mungkin musim berbiak, musim hujan dan sebagainya. Nah, kemudian kita memilih site yang akan diobservasi, kemudian masing-masing site kita lakukan survei secara berulang. Dan ini gambaran umum bagaimana melakukan single season, single species okupansi. Kalau multiple season tinggal ditambahkan segitiga ini di sebelah-sebelahnya. Yang tadi menegaskan kembali ada 3 asumsi yang harus dipenuhi dalam melakukan analisis ataupun survei okupansi single season, single model. Misalnya closure tadi, bahwa tidak ada perubahan status okupansi selama kita melakukan penelitian. Yang kedua, kita harus benar-benar memastikan satwa identitas satwanya. Jangan sampai salah mengidentifikasi si satwa. Bisa jadi misalnya kalau okupansi satwa mangsa, kita mungkin salah identifikasi antara jejak si babi hutan dengan jejak rusa misalnya, ataupun kancil dengan tipe substrat yang berbeda. Jadi jadi kita harus benar-benar yakin spesies itu yang kita teliti memang tidak salah identifikasi. Kemudian tadi independence, kita harus melihat tingkat independensinya seperti apa. Nah, ini sekedar mengulang kembali tadi modelnya seperti ini. Kemudian apa itu covariat? Covariat itu lebih kepada kita memiliki hipotesa secara ekologi, kira-kira faktor-faktor apa saja yang menyebabkan si spesies itu berada di situ ataupun tidak berada di situ. Variabelnya bisa secara continuous, misalnya seperti elevasi dari 0 sampai 3.600 misalnya, ataupun ketinggian kanopi 0 sampai 60 ataupun 80 meter, ataupun bisa kategorikal, misalnya site, kode site, ataupun habitat type, misalnya hutan, kebun, sawah, dan sebagainya, ataupun si observer, nama pengaman. Biasanya kita masukin si observer itu untuk melihat bahwa ternyata deteksi probabilitas si setiap pengamat itu berbeda-beda. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, saya memiliki deteksinya cukup rendah untuk melihat katak di dalam hutan malam hari hujan-hujan. Yang lebar jumlahnya cukup. Kemudian tadi ada covariat, kemudian ada 2 parameter yang kita estimate. Satu parameternya adalah psi, ataupun probability of occupancy dengan logonya seperti ini. Ada juga parameter deteksi yang P tadi. Nah, covariat apa yang bisa kita masukkan untuk melihat ecological process? Bisa di banyak, misalnya habitat, komposisi habitat, struktur habitat, terus ini teori biogeografi, kemudian elevasi, antropogenik, ancaman-ancaman dari manusia. Jadi kita bisa asumsikan misalnya si spesies tersebut, misalnya harimau itu ternyata dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran patch. Misalnya harimau probabilitas hunian harimau akan tinggi di daerah hutan yang dengan integritas dan luasan yang lebih tinggi misalnya. Jadi faktor-faktor itu yang akan kita masukkan ke dalam covariat ketika kita akan memodelkannya. Ada juga covariat untuk melihat, untuk mengestimasi probabilitas detection tadi. Misalnya yang saya bisa apa yang kita gunakan untuk mengestimasi probabilitas okupansi, covariat-covariatnya bisa juga digunakan untuk mengestimasi detection. Karena kita tahu sendiri bisa misalnya slope ataupun elevasi itu mungkin mempengaruhi deteksi kita juga. Topografi yang sangat bervariasi mungkin akan memperkecil tingkat ataupun probabilitas deteksi kita untuk melihat spesies. Nah, itu satu. Kemudian ada juga sebenarnya variabel-variabel ataupun covariat yang mempengaruhi deteksi tadi yang cuman bisa diambil saat survei. Makanya kita sebut ini survei covariat. Yang sebelumnya itu site covariat, yang ini survei covariat. Apa yang kita ukur? Misalnya tadi ada nama observer, kemudian kita bisa juga ukur
cuaca. Jadi saat melakukan pengamatan di site monitoring A untuk pengulangan yang pertama, saat itu hujan misalnya, itu akan mempengaruhi deteksi kita. Pas saat pengulangan berikutnya tidak hujan, kemudian kan akan ada variasi di situ. Jadi itu kita bisa masukkan. Bisa juga dengan waktu, bisa jadi spesies-spesies yang ingin kita temui itu sebenarnya dia nokturnal, sementara kita surveinya siang misalnya. Itu akan mempengaruhi deteksi deteksi kita terhadap spesies. Jadi tadi ada yang namanya site covariat ataupun covariat yang diambil di tingkat site, di tingkat unit sampling kita. Ada juga covariat yang kita ambil saat melakukan survei. Dan kedua ini bisa kita masukkan ke dalam pemodelan untuk mengetahui, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesies terkait si spesies. Nah, ini secara umum bagaimana melakukan formulanya ketika kita menggabungkan tadi si logistik regresi dengan covariatnya. Jadi tadi ada disebut unit specific covariat ataupun covariat di tingkat site dan covariat survei covariat seperti itu di sini. Sebagai ilustrasi yang mana unit covariat, yang mana survei covariat. Ini misalnya unitnya tadi, unitnya adalah ukuran petak 17x17, ini nama unitnya N28W36. Nah, masing-masing unit ini kita ekstrak informasi misalnya forest cover, proportion of forest cover, misalnya di sini proporsi hutannya adalah 75%, di sini proporsi hutannya 100%, dan sebagainya. Kemudian tingkat ancaman misalnya kita juga bisa ekstrak di masing-masing unit. Biasanya ini kita lakukan menggunakan pendekatan GIS ya, karena tools-tools GIS sangat memungkinkan kita untuk mengekstrak informasi. Kemudian ada juga yang namanya survei covariat. Artinya survei covariat ini yang memang kita ambil saat survei, dan ini akan digunakan untuk melihat, biasanya untuk melihat deteksi, kemampuan kita mendeteksi si satwa, ataupun mungkin bisa juga faktor-faktor yang bisa mengestimasi probabilitas of occurrence-nya si satwa. Nah, tadi ini covariat bisa jadi continuous ataupun kategorikal, tapi pada pelaksananya khususnya untuk yang continuous harus variabelnya harus distandarkan. Artinya kita memastikan bahwa skala variabel yang satu dengan variabel yang lainnya berdekatan. Misalnya ketika kita memasukkan dua variabel, satu variabel elevasi, satu variabel slope. Elevasi itu nilainya 0 sampai 2000 ataupun 3000, sementara slope dari 0 sampai 60, 70, 90 dan sebagainya. Itu kan agak jauh skalanya, makanya kita perlu standarkan karena ini akan membantu saat melakukan estimasi ataupun pemodelan. Itu sekedar untuk theoretical base. Apa itu okupansi? Sebenarnya secara umum ini logistik regresi, tapi logistik regresi berganda. Kemudian dari sini mungkin kita tanya jawabnya nanti saja, silakan dicatat kalau ada pertanyaan. Tetapi ini kita akan coba tutorial sekilas saja. Nah, tadi saya sampaikan bahwa sebelum melakukan analisis okupansi ada data yang harus kita kumpulkan itu sedemikian rupa, dan ketika kalau kita biasanya beberapa hal kita lakukan secara manual itu akan sangat takes time dan juga pekerjaan yang sangat membosankan ya. Jadi nanti akan ada tutorial bagaimana membuat matriks deteksi dari data transek. Jadi akan berbeda dengan ketika datanya adalah bukan data transek. Ini adalah membuat matriks deteksi khusus dari data transek karena target kita memang analisis okupansi dari survei harimau Sumatera yang dilakukan secara menyeluruh di Pulau Sumatera secara transek. Jadi ada tools-tools yang kita kembangkan untuk mempermudah pekerjaan-pekerjaan. Karena sebagai contoh dalam pengalaman kita sebelumnya, ketika kita melakukan mengkonversi data raw, data mentah menjadi matriks deteksi untuk satu landscape, misalnya landscape di Taman Nasional Gunung Loser, secara manual butuh waktu 6 bulan untuk processing datanya saja, dari data temuan menjadi matriks deteksi.
3 bulan sampai 6 bulan, itu tergantung teman-teman. Nah, tools-tools yang kita kembangkan adalah untuk mempercepat proses tersebut. Nanti akan kita coba simulasikan. Kemudian setelah kita mendapatkan matriks deteksi yang tadi 0101 dalam tiap site itu, maka data itu akan siap untuk analisis okupansi. Nah, nanti kita akan coba simulasikan menggunakan tutorial okupansi yang ada online. Jadi Bapak dan Ibu semua ketika ingin berlatih atau mencoba-coba bisa pakai di sini saja, pakai di analisis okupansi, dan di sini tuh semua model hampir ada. Dan itu akan disesuaikan dengan interest Bapak dan Ibu semua. Data spesies seperti apa, modelnya akan seperti apa. Nanti di sini penjelasannya akan sangat lengkap, namun memang berbahasa Inggris ya. Ini ilustrasi bagaimana kita melakukan proses mengekstrak data dari hasil lapangan menjadi deteksi matriks. Nah, ini adalah survei okupansi yang pertama kali, survei okupansi harimau pertama kali di Sumatera tahun 2007-2009. Ini adalah unit-unit samplingnya 17 kali 17 km, di mana masing-masing unit sampling ini seperti yang terlihat di sini, kita melakukan transek sepanjang mungkin sesuai dengan proporsi habitatnya. Jadi kita juga melakukan randomize, jadi pemilihan titik-titik ini secara acak, dan survei yang dilakukan adalah harus mengikuti titik-titik acak tersebut. Karena kalau tidak mengikuti titik acak, maka kemungkinan akan bias hasilnya. Nah, untuk tadi ada pengulangan secara spasial, ada pengulangan secara temporal. Nah, di sini karena basic datanya adalah transek, maka untuk pengulangannya kita buat panjang transek. Dan kita harus memilih panjangnya itu berdasarkan ekologisi satwa. Misalnya ini untuk studi okupansi harimau, kita menggunakan panjang replicate 5 km. Karena kita yakin setelah 5 km itu kemungkinan ini lebih kepada tingkat independennya tadi. Artinya, kalau spesies dengan home range ataupun pola pergerakannya jauh, seperti harimau, gajah dan sebagainya, itu sebisa mungkin replicate yang kita pilih itu panjang, karena untuk menghindari bias tadi. Ketika segmen yang pertama tidak independen dengan segmen yang kedua. Ketika satuannya mungkin dipilih yang lebih kecil, misalnya babi, yang wilayah jelajahnya tidak seluas harimau, mungkin panjang replicate-nya tidak sampai 1 kilo misalnya. Dan itu keputusan-keputusan itu disesuaikan dengan ekologisi spesies. Nah, di sini kalau harimau kita pilih di 5 km, kemudian kita melakukan pengamatan di sepanjang transek ini yang mengikuti titik-titik random. Kemudian, nah ini adalah replicate yang kita ambil. Nah, masing-masing replicate ini kita masukkan ke dalam data observasi. Jadi, untuk unit yang satu ini, observasinya adalah, datanya adalah misalnya 1, karena di segmen pertama ada harimau, segmen kedua tidak ada, kita tulis 0, kemudian berikutnya 0, 0, kemudian ketemu lagi 1, 0, 0, 1, dan sebagainya. Dan begitulah kita membuat matriks deteksi dari hasil survei di lapangan. Secara teori cukup ringkas, tetapi secara praktek akan sangat sulit dan butuh waktu ya. Ini contoh kondisi lapangan, contoh yang kita lakukan saat melakukan konversi data dari hasil survei okupansi. Jadi ini misalnya kita survei, kemudian masing-masing segmen ini kita ambil matriks deteksinya. Dari data survei ini kita harus bisa mendefinisikan unit dan juga pengulangannya seperti ini. Jadi hasil survei terus menjadi data seperti ini untuk bisa dilakukan analisis okupansi. Nah, karena observasi kita ataupun pengulangan kita dilakukan secara spasial atau menggunakan transek, ada masalah lainnya yang harus kita pertimbangkan. Kita tidak serta-merta misalnya dalam satu survei, dalam satu petak,
ada 15 km panjang survei kita, kemudian dalam 15 km itu kita potong menjadi satu kilometer. Tidak segampang itu karena kita harus memperhitungkan topografi juga. Kalau memang landscape-nya datar, mungkin kita tidak perlu menghitung topografinya. Tetapi kalau habitatnya misalnya di Gunung Loser, di sebelah Bukit Barisan Selatan yang variasi topografinya sangat beragam, tidak bisa hanya langsung men-split panjang transek tersebut menjadi 2 km. Karena ada faktor ketinggian yang harus kita masukkan. Makanya di sini sebagai ilustrasi saja bahwa proses membuat deteksi matriks itu tidak segampang yang biasanya seperti itu. Jadi perhitungan-perhitungan Pythagoras kita masukkan ke dalam perhitungan okupansi membuat deteksi matriks. Nah, untuk itu memang untuk memudahkan pekerjaan kita, saya termasuk teman-teman yang ada di tim juga mengembangkan satu package di R bagaimana memproses data tersebut supaya secara teknis kita tidak memiliki hambatan untuk mengubah data transek menjadi deteksi. Dan satu hal yang saya anggap cukup penting bahwa kebanyakan data kita untuk survei-survei di konservasi ataupun survei ekologi itu banyak berbasis transek. Jadi ketika data itu cukup banyak, misalnya bisa jadi saat ini kita juga sedang melakukan itu, sedang mencoba menggunakan data yang didapatkan dari proses monitoring ataupun patroli, tapi datanya bisa kita gunakan menjadi untuk analisis okupansi dengan menggunakan pustaka ini yang sudah publish di area. Kemudian, nah setelah itu nanti hasil yang ingin kita dapatkan adalah nilai ini saja, 0,7 dalam kurung 0,042 dan sebagainya. Artinya kita nilai proses yang banyak itu tadi cuman membutuhkan menghasilkan informasi seperti ini. Informasi ini artinya apa? Misalnya untuk harimau, khususnya landscape loser Ulumasen yang sepanjang ini, probability okupansi 0,7 itu artinya bisa kita artikan secara ringkas bahwa untuk keseluruhan ekosistem ini kita yakin bahwa 70% lokasi ataupun landscape ini dihuni. Jadi mendefinisikan nilai ini adalah seperti ketika probability okupansi 0,5 misalnya. Oh, berarti di habitat tersebut 50% dihuni oleh spesies tersebut. Itu cara membaca. Jadi nilai ini yang kita kejar analisis. Itu untuk sekedar teori. Kemudian saya akan coba masuk langsung untuk analisisnya ya, ataupun simulasinya menggunakan program R. Untuk Bapak dan Ibu mungkin saat ini cuma bisa melihat dulu, kemudian tetapi karena sumbernya ini ada online, Bapak dan Ibu semua bisa mencobanya nanti belakangan. Kalau ada masalah silakan mungkin hubungi saya ataupun teman-teman yang ada di FHK ya. Saya coba share screen lagi yang yang pertama saya coba perlihatkan dulu ya sumber-sumbernya. Kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi bisa dicatatkan di sini juga kalau ada yang ingin tahu. Jadi di sini adalah tools yang saya dan teman-teman kembangkan untuk bagaimana merubah data transek. Data transek itu biasanya kita dalam berupa Excel dan juga save file untuk data transeknya, line transeknya. Jadi dari dua data itu kita bisa hasilkan matriks deteksi menggunakan tools ini. Bagaimana caranya? Nanti akan saya simulasikan, tetapi ini bisa dibaca-baca juga, sedikit teori-teori juga ada di sini. Kemudian ini adalah contoh-contohnya, nanti akan saya simulasikan. Ini adalah fungsi-fungsi umum utama yang ada di package tersebut. Dan ini adalah hasilnya. Jadi hasil yang ini yang kita harapkan nanti, hasil luarannya. Selain itu, karena package ini memang dikembangkan untuk Sumatran White Tiger Survey itu, kita juga pengen mengestimasi, mengekstrak informasi dari survei kovariat di masing-masing
replicate atau di masing-masing ulangan, sehingga kita juga bisa mengekstrak covariat di masing-masing ulangan seperti ini, dengan menggunakan package ini. Contohnya ada semua di sini. Itu. Yang satu lagi adalah untuk analisis okupansi nanti kita akan menggunakan GitLab yang sudah dikembangkan oleh si pengembang si McKinsey dan rekan-rekannya. Jadi ini adalah tutorial yang cukup lengkap dan sangat interaktif. Jadi kita juga bisa running langsung di sini tanpa harus menginstal R ataupun RStudio. Nanti akan saya coba tunjukkan bagaimana prosesnya. Tetapi bisa dicatat dia ada di sini. Dan nanti material-materialnya bisa saya kirimkan. Ini keterangan-keterangannya juga cukup banyak di sini. Jadi harapannya tools-tools ini akan membantu kita dalam melakukan analisis okupansi. Dan di sini karena interaksi cukup interaktif dan juga ada bantuan-bantuan yang bisa diambil di online seperti itu. Itu kemudian saya coba buka di R-nya. Nah, ini ada R-nya. Saya tidak akan menjelaskan apa itu R, RStudio, dan sebagainya, karena memang tahapan pertemuan ini adalah pertemuan kedua setelah sebelumnya mungkin Lisa sudah menjelaskan sedikit terkait R dan RStudio. Tetapi karena ini bukan tujuan kita adalah bagaimana melakukan analisis, tetapi salah satu framework menggunakan program R. Nah, nanti skripnya juga akan saya share kepada rekan-rekan. Dan skrip ini sebenarnya saya ambil dari 2 situs yang tadi. Tapi karena kita tidak perlu membacanya, terus copy paste, saya sudah melakukannya di sini. Library-nya disebut Track2DM untuk yang memprocessing datanya. Kita coba running di sini. Datanya juga sudah ada data dummy istilahnya. Data dummy ini memang data yang kita ambil saat di lapangan, tetapi isinya sudah kita ubah-ubah. Karena tujuannya adalah untuk simulasi. Jadi data yang dihasilkan ini bukan data sebenarnya, tetapi diambil memang saat di lapangan untuk kita melakukan manipulasi sedikit. Kita perlu data elevasi, biasanya kita ambil dari SRTM ataupun Digital Elevation Model, karena nilai Z itu nanti untuk memperhitungkan panjang replicate itu dibutuhkan. Ketika tidak ada elevasi, nanti nilai Z-nya itu kita tidak bisa hitung, sehingga perhitungan cuma sampai 2 dimensi saja, X dan Y saja. Jadi kita di sini coba kita panggil elevasi juga. Kemudian kalau mau dilihat secara plot, jadi kelihatan kan ya. Jadi ini plotnya, contohnya ini data elevasinya, yang rendah itu nilainya yang 0 sampai 2500 ya. Jadi dataran tingginya itu malah yang hijau di sini. Kemudian ini adalah titik survei pengambilan data kita di lapangan. Nah, ini yang kita masukkan sebagai input. Kemudian kita bisa langsung melakukan perhitungan 3 dimensi untuk menentukan nilai Z. Ini kita langsung run saja. Kemudian kita bisa langsung lihat hasilnya di sini. Nah, ini adalah observasi yang ada di data di dalam package tersebut. Kemudian perhitungan yang 3D-nya tadi hasilnya adalah ini. Jadi ada 2 kolom tambahan, satu kolom distance. Jadi dia menghitung jarak dari titik pertama sampai seterusnya. Kemudian dari titik-titik tersebut, ketika sudah diketahui jaraknya, kemudian dibagi berdasarkan panjang replicate. Kalau kita sudah memastikan di awal bahwa untuk hari ini kita membutuhkan 5 km panjang replicate, maka di sini secara otomatis dia akan menentukan replicate 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan panjang replicate secara 3 dimensi. Jadi nilai ini yang kita perlukan nanti untuk menentukan si spesies itu hadir di replicate 1 atau tidak hadir di replicate 2 dan sebagainya. Dari data ini kemudian kita akan konversi menjadi matriks deteksi. Contohnya tinggal running di sini. Variabel-variabelnya tinggal diikuti saja, penjelasannya ada di tutorial tersebut, karena kita tidak bisa membahasnya di sini.
Ini adalah proses, karena cuma ada satu unit saja, karena ini contohnya saya ambil satu unit, tetapi pada nanti simulasi berikutnya satu unit ini kita bisa kembangkan, kita bisa bagi menjadi beberapa unit sebagai simulasi saja. Prosesnya seperti itu. Kemudian kalau kita bisa cek hasilnya akan seperti apa. Nah, ini matriks deteksi yang dihasilkan tadi. 0, 1 berarti segmen 1 ada rusa, segmen kedua tidak ada, segmen ketiga si rusa, jejak si rusa kelihatan dan sebagainya. Dan ini adalah kovariat yang bisa diekstrak saat pengambilan data tadi. Jadi pada replikat pertama itu habitatnya apa? Hutan. Replikat kedua itu habitatnya tetap hutan, tetapi spesiesnya tidak ada. XY di sini itu diperlukan saat kita mengubah ini menjadi spasial, lebih kepada memvisualisasikan hasil deteksi matriknya. Karena ini untuk memvalidasi benar nggak deteksi matriknya seperti itu. Coba kita run saja, langsung petakan. Nah ini kelihatan petanya bahwa tadi matriks deteksi tadi kita bisa visualisasikan di sini langsung. Jadi ini untuk biasanya kita melakukan validasi benar nggak, sesuai nggak dengan data mentahnya. Jadi misalnya di sini titik merah itu tidak ada, tidak terdeteksi, kemudian hitam itu terdeteksi, kemudian tidak terdeteksi, kemudian seperti ini. Secara umum oke lah kita lihat. Kemudian deteksi matriksnya yang kita ambil yang seperti ini, tadi yang 0101. Tetapi ada untuk mendapatkan beberapa unit, karena tadi cuma satu unit, kita coba membuat beberapa unit. Kita membuat grid 3 km dulu. Di sini fungsinya juga sudah ada di Track2DM, fungsi membuat unit-unit yang lebih kecil. Kemudian kita coba konversi dari data frame menjadi data spasial menggunakan function SF. Jadi ini tingkat kompleksitasnya semakin meningkat ya. Mohon maaf. Kemudian kita bisa gambarkan. Jadi tadi dari satu unit kita mau bagi menjadi beberapa unit yang lebih kecil. Harapannya ini sebagai simulasi saja, bahwa nanti setiap unit ini akan keluar matriks deteksinya. Karena kalau analisis okupansi cuma satu unit, ya hasilnya ya aneh. Nah, untuk sekali, kalau tadi masing-masing satu unit, kita menggunakan 2 proses saja seperti ini. Tetapi kalau untuk keseluruhan unit, cuman menggunakan sekali proses saja, karena prosesnya sudah ada di dalam semuanya. Jadi, tetapi variabel yang harus diisi cukup banyak. Kita coba run dulu. Ya, tinggal sedikit lagi. Mudah-mudahan masih ada yang jawab. Kemudian kita lihat hasilnya. Nah, mirip hasilnya. Nah, ini matriks deteksinya sudah ada. 01. Matriks deteksi cuma yang R saja. Yang ini cuma tambahan untuk kalau kita masukkan menjadi kovariat untuk analisis okupansinya. Tetapi matriks deteksinya sudah ada semua. NA itu tidak ada masalah, karena NA itu nanti setiap unit itu mungkin ada yang tidak diobservasi, ada yang diobservasi. Tetapi data itu mungkin nanti akan bisa dianalisis. Nah, itu untuk memproses deteksi matriks. Nah, ketika sudah dapat data ini, next step-nya adalah analisis okupansinya. Tetapi untuk analisis okupansi saya tidak menggunakan data ini. Data yang saya gunakan data yang sudah ada di okupansi tools tadi. Karena datanya sudah lebih baik lagi. Hasilnya sudah lebih baik lah. Kalau data ini mungkin kalau kita analisis datanya pasti kurang dan kemungkinan tidak konversi. Nah, untuk mengakses tadi si GitLab tadi itu, kita coba install si okupansi tools-nya ini. Kelihatan nggak sih tulisannya? Itu perlu dibesarin kali ya. Oke ya, mudah-mudahan lebih kelihatan. Nah, kita tinggal install, kemudian running di sini. Jadi sebenarnya
tutorialnya kita cuma mengikuti yang ada di website tadi ya. Tadi teman-teman sudah melihatnya. Kemudian tinggal copy paste saja langsung ke R. Running, kemudian, nah pertama hasil ini adalah memilih tutorial. Jadi di tutorial ini, nanti kita tunggu ya, dia akan muncul jendela baru, jendela HTML. Kita tunggu dulu. Nah, dia akan pop up jendela baru, jendela HTML. Nah di sini udah tinggal memilih tutorial mana. List tutorialnya juga sudah ada. List tutorialnya kalau mau lihat di sini ada pakai available tutorial, bisa di running. Nah di sini banyak nih. Mulai dari single season, multiple season, multi season with false positive detection, itu ketika si spesiesnya kita tidak bisa, ada kemungkinan misidentifikasi, dan itu akan mempengaruhi si tadi. Kita berarti ada asumsi yang tidak terpenuhi sehingga kita harus menggunakan model ini. Jadi seperti itu. Jadi memang banyak model-model yang dikembangkan ketika datanya itu, proses pengambilan datanya dan ekologi spesies mungkin menyebabkan data itu tidak bisa dianalisis secara normal, secara general pakai okupansi biasa. Jadi perlu penambahan parameter. Nah di sini kita coba pakai yang single season dulu. Jadi tinggal isi ini, name tutorialnya adalah single season, package-nya okupansi itu, jadi akan muncul. Jadi kita akan fokus ke yang tadi yang sudah muncul di sini, tutorialnya, yang ini tadi. Nah ini kalau Bapak Ibu ikutin semua, misalnya dari background, informasinya semua sudah ada, keterangannya sudah cukup mendetail untuk menambah pemahaman kita. Kemudian di sini juga secara interaktif, tanpa kita harus menginstal R, kita bisa langsung running di sini. Dan ketika kita tidak tahu jawabannya, tinggal cek hint-nya aja. Tinggal copy paste, misalnya sini, running tanpa harus buka R, dia langsung keluar. Misalnya, ini karena ada, kita coba running code, langsung keluar. Jadi tidak perlu ada R ya. Tetapi kita tidak akan melihat ini satu persatu karena akan sangat jelimet, karena beberapa sudah saya kopikan langsung di R-nya. Yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan framework. Bagaimana framework data, karena framework itu akan berisi matriks deteksi, akan berisi covariat, akan berisi keterangan-keterangan tambahan. Nah, setelah menjadi framework tersebut, siap untuk analisis okupansi. Nah, ini penyiapan data dulu, jadi kita datanya sudah ada langsung di package-nya okupansi tools ini. Datanya adalah deteksi non-deteksi troll. Jadi si McKinsey ini orang New Zealand ya. Jadi tutorial simulasi datanya di sini dia menggunakan cerita-cerita dari Lord of the Ring ya. Jadi ada terkait Middle Earth, Trolls dan sebagainya. Jadi di sini spesiesnya itu disebutkan di sini troll di Middle Earth. Jadi ini datanya data dummy ya, bukan data sebenarnya. Kemudian kita coba running, lihat datanya itu, datanya yang di sini ada tanggal dan di sini adalah deteksi. Jadi masing-masing tanggal ini ada deteksi dan ini adalah site unitnya. Jadi masing-masing unit di masing-masing site ini dilakukan observasi sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Dan masing-masing observasi itu deteksinya ada 0, 1, 1, 0. Jadi ada 4 deteksi. Tapi data seperti ini belum siap untuk analisis okupansi karena datanya harus direformat seperti yang saya sampaikan. Unitnya sebagai row, kemudian observasi sebagai kolom. Jadi kita perlu reformat ini menggunakan package-package yang ada di R, misalnya tidyr. Nah, sini bisa setelah kita lakukan, nah hasilnya seperti ini. Ini adalah site unitnya, ini adalah observasi ulangannya tiap hari, ada 4 hari dan masing-masing hari itu ada deteksi dan non-deteksinya. Nah, data ini sudah siap untuk analisis okupansi. Nah, tadi untuk melakukan analisis okupansi kita harus membuat frameworknya dulu yang disebut PAO. Jadi kita harus siapin create PAO, datanya adalah data deteksi,
unitnya adalah dari data deteksi ini, namanya yang ini site ID, kemudian ini nama si PAU-nya saja, Trolls of Middle Earth untuk single season okupansi. Oh, ini karena kita belum running ArcPresence. Jadi ArcPresence ini juga bisa di-download online karena ini adalah package untuk analisis okupansi menggunakan Presence. Kemudian kita run saja. Nah, ini sudah masuk ke modelan. Jadi ini adalah fungsinya occupancy model. Kemudian datanya adalah PAO tadi yang sudah kita bentuk. Modelnya di sini kita menentukan modelnya apakah psi itu adalah probability of occupancy, P itu adalah probability of detection, dan covariate itu kita langsung masukkan ke dalamnya. Misalnya ini contohnya kita berkeyakinan bahwa deteksi si pengamat itu sangat dipengaruhi oleh si observer, ataupun kalau ini survei date, jadi tanggal observasinya akan mempengaruhi deteksi. Si troll tadi mungkin ditemukan pada tanggal-tanggal tertentu misalnya. Tapi untuk psi-nya mungkin di sini ditulis 1 karena anggapannya kita ini sebagai contoh satu model saja. Tapi kalau biasanya kita mengembangkan beberapa model, kemudian kita evaluasi model mana yang AIC-nya lebih kecil misalnya. Ini contoh satu model saja, coba running. Kemudian summary-nya kita bisa lihat AIC-nya di sini, biasanya AIC ini untuk membandingkan model mana yang terbaik itu biasanya model dengan AIC yang lebih kecil ataupun dengan artinya lebih parsimoni, lebih simple, tetapi memang kemampuan dia untuk menjelaskan variasi-variasi apa yang terhadap data itu cukup baik. Kemudian untuk melihat beta koefisiennya pakai ini untuk psi-nya negatif, tapi ini masih skala logistik, belum skala probabilitas. Kita perlu merubahnya menjadi skala probabilitas karena biasanya yang kita harapkan itu tadi antara skala 0 sampai 1 dalam skala probabilitas. Nah, ini mengkonversi dari tadi logit menjadi logistik. Nah, nilainya ini adalah nilai dari masing-masing unit. Ini adalah unit ID tadi, ini adalah parameter psi-nya tadi. Ketika kita minta parameternya psi, kalau P-nya bisa juga diambil P saja. Kemudian kita juga bisa melihat cuma satu saja, parameter psi-nya itu untuk di site tertentu, misalnya ini kita bisa lihat 0,4. Seperti yang saya sampaikan tadi, berarti 0,4 itu berarti probabilitas untuk diketemukan si troll tersebut adalah 0,4. Ketika kita datang sana 10 kali, bisa jadi 4 kali. Mendefinisikan secara lebih sederhana. Dan P-nya ada 4 karena tadi kita membuat date itu menjadi survei covariate. Karena kita berkeyakinan bahwa kemungkinan ada kecenderungan si troll itu berada pada hari-hari tertentu. Jadi deteksi di masing-masing hari itu akan keluar seperti ini. Berarti di hari pertama deteksi cukup tinggi, kemudian menurun. Membaca. Ini sekedar untuk membuat visualisasi saja. Untuk penjelasannya memang ini perlu pengalaman dan kemampuan di R juga, tetapi tutorialnya sangat-sangat banyak, jadi sangat mudah dipelajari. Nah, ini untuk lebih kepada menggambarkan ya. Nah, ini adalah hasil yang ingin kita tunjukkan sebenarnya. Di sini itu kita bisa kelihatan bahwa di Middle Earth, di landscape-nya Middle Earth, dunia tengah, probability untuk menemukan si troll itu sekitar tidak sampai 0,5%. Kemudian probabilitas okupansinya itu dipengaruhi oleh hari-hari tertentu. Misalnya di hari pertama okupansinya tinggi, deteksinya tinggi, kemudian menurun. Oke, mungkin segitu saja untuk pertemuan hari ini. Nah, ini sudah cukup jelimet sebenarnya. Saya kembalikan lagi.